Episode 58. Kejadian yang sebenarnya masih flashback. Kelvin masuk ke dalam mobil setelah Kenjo duduk di belakang kemudi. Setelah itu Kelvin melanjutkan mobilnya keluar gedung perusahaan dan berjalan lambat. Ini masih mobil yang sama, tetapi salah satu anak buahnya sudah membawa mobil dengan merek yang sama dan juga bentuk mobilnya menuju rest area yang sudah diberitahukan oleh Kelvin. Kenjo berhasil mengelabuhi semua orang termasuk Anjani yang saat itu diperintahkan oleh Hwan untuk mengawasinya. Ganti mobil di rest area dan biar anak buahmu yang menjalankan rencana, ujar Kenjo saat akan memasuki jalan tol. Baik, Tuan, jawab Kelvin patuh. Kelvin tidak berani melaju dengan cepat karena biar bagaimanapun salah satu remnya sudah ada yang disabotase oleh Anjani. Dalam jarak beberapa kilometer, Kelvin memblokkan mobilnya ke arah rest area dan bisa berhenti di tempat yang tepat. Setelah mobil bisa berhenti dengan sempurna, Kenjo keluar dari dalam mobil itu berjalan menuju sebuah mobil yang sudah disiapkan oleh anak buahnya. Kelvin langsung membuka pintu mobil itu untuk Kenjo masuk. Kemudian Kelvin masuk ke dalam kursi bagian kemudi dan melajukan mobilnya ke suatu tempat. Bawa orang-orangmu untuk mengurus Hwan, aku akan menunggu di tempat biasa, ujar Kenjo. Baik Tuan. Kelvin langsung menghubungi anak buahnya untuk menyergap Hwan kediamannya. Lalu bagaimana dengan Anjani? Tanya Kenjo. Dia sekarang berada di rumah sakit. Kabarnya putrinya jatuh pingsan dan mimisan banyak. Sepertinya kondisi dari putri Nona Anjani memang sudah sangat parah, Tuan. Sedangkan mobil Kenjo yang sudah dipakai oleh anak buahnya melaju dengan kecepatan sedang. Mereka menjalankan semua rencana yang diperintahkan oleh Kelvin dengan profesional. Saat berada di belokan, sang sopir membantingnya kemudi ke kiri. Pria itu bersiap keluar dari pintu. Sabuk pengaman sudah terlepas dari tubuhnya. Dengan pengalaman yang sudah sangat banyak, juga jam terbang yang tinggi, pria itu membuka pintu setelah membanting setir mobilnya. Boom! Mobil itu meledak setelah berguling-guling 3 kali dan terbakar hingga tidak bersisa. Sedangkan anak buah Kelvin langsung memasuki mobil pick-up yang sejak tadi memantau di belakang. Berita tentang ditangkapannya Hwan dan Anjani tersebar di sosial media. Sekarang semua tahu dalang di balik kecelakaan yang menimpa mobil Kenjo, yaitu 2 orang itu. Anjani yang sedang dalam masa berkabung karena putrinya meninggal dunia, akhirnya hanya pasrah saat digelandang ke kantor polisi. Dua orang itu menjadi berita trending topik di seluruh jagat dunia maya maupun real. Kenjo meminta Kelvin yang mengurus klarifikasi semuanya. Dan Kenjo juga akan mengadakan resepsi besar-besaran untuk acara pernikahannya dengan Rhea. Sayang, terima kasih karena mengkhawatirkanku, ujar Kenjo mencium bibir Rhea. Tidak mas, seharusnya aku yang berterima kasih. Terima kasih karena telah kembali ke pelukanku. Aku bahagia sekali, ujar Rhea. Sebulan lagi kita adakan resepsi pernikahan kita. Aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya sosok istri dari Kenzo Dimitri itu. Kenzo menarik Rhea ke dalam pelukannya. Sore itu Rhea baru saja bangun dari tidurnya. Dia keluar dari dalam kamar dan melihat Mi tengah melamun sambil menatap kosong ke arah depan. Sebenarnya di depan sana ada televisi yang menyala. Mi, kamu kenapa? Tanya Rhea saat melihat adiknya itu hanya diam saja menatap layar televisi. Enggak kenapa-kenapa. Kak, aku baik-baik saja. Kok? Jawab Mi berusaha tersenyum. Tetapi Rhea tahu kalau adiknya itu hanya pura-pura saja. Ini sudah hari ketiga semenjak kasus Hwan Anjani yang ingin menyakiti Kenjo. Dan 3 hari ini Mi sama sekali tidak pernah melihat Kelvin. Rasa rindu di hati gadis itu sebenarnya sudah menggunung. Tetapi lagi-lagi Rhea harus memendamnya sendiri. Kamu kangen sama Tuan Kelvin? Tebak Rhea, dan ya, semua itu memang benar. Mi menatap kakaknya dan tersenyum. Kak, aku tahu aku tidak pantas mengharapkan cinta dari Om Kelvin. Cintaku salah. Bahkan umur kami terpaut jauh sekali. Aku 18 tahun dan Om Kelvin 36 tahun. Bukankah seharusnya aku mundur saja dan tidak terlalu mengharapkannya? Mi, rasa cinta itu tidak pernah salah. Mungkin cinta itu butuh berlabuh di tempat yang tepat dan orang yang tepat juga. Kalau menurut kakak rasa cintamu untuk Tuan Kelvin tidak salah.
Hanya saja penempatannya yang tidak pada orang yang tepat. Ujar Rea. Mending kamu fokus belajar deh. Kejar cita-citamu dan raih mimpimu agar menjadi nyata. Kakak yakin jodoh kamu akan datang sendiri suatu saat nanti. Lanjut Rea sambil mengelus rambut adiknya itu. Ni tersenyum dan mengangguk, tanpa mereka tahu ada yang mendengar pembicaraan mereka sambil mengepalkan tangan. Bersambung.